Mani rono hanggu hoi Allah ke bedamang nang ten. Ini kira. Toh hebat Allah ngang komandan. Tentu hebat Allah. Seharusnya kita lebih sopan tadong iku Allah. Behi me'en iku Allah. Asai kata dong tumayang ti kagatai boh hidup. Baru Allah Akbar. Allahu Akbar. Golam godrut jaro du gede pada dah kalam thong gatai dom. Atau gatai ba dhod. Ti kalam thong ayo. Muno ti hana gatai nyan ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali gedanyo mengkaji pelajaran tasawuf dengan membaca kitab Minhajul Abidin beserta sedikit syarahnya, yaitu kitab Sirajut Talibin. Danyo ba uronyo katruh ba alasan kedua kenapa syaitan dianggap sebagai penghalang daripada ibadah katanya. Imam Al-Ghazali menyebutkan wa khaslatu tsaniyah annahu majbulun ala adawatika wa muntasibun abadan li muharabatika. Fahuwa ana al-laili wa atrafin nahar yarmika bisihamihi wa anta ghafilun anhu. Fa kaifa yakunu hal. Alasan yang kedua, para jemaah, yang menyebabkan syaitan dianggap sebagai penghalang ibadah seorang manusia, karena syaitan ini pada dasarnya memang diciptakan sebagai musuh bagi kita orang yang beriman. Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Memang diciptakan oleh Allah syaitan sebagai musuh bagi kita, dan syaitan muntasibun abadan li muharabatika. Selamanya dia terus berusaha untuk menghancurkan, mengalahkan kita. Aneh pio-pio syaitan. Terus dia berusaha untuk mengalahkan kita. Fahuwa ana al-laili wa atrafin nahar. Syaitan setiap hari, setiap malam yarmika bisihamihi. Selalu melempar kamu dengan anak panahnya. Imam Al-Ghazali ibaratkan di sini dengan anak panah yang menunjukkan makna artinya biwaswasihil ladzi kasiham, yaitu dengan was-was yang diumpamakan bagaikan anak panah. Artinya setiap hari, setiap malam syaitan terus membisikkan, menancapkan ke dalam hati kita was-was dengan berbagai macam tipuan dan godaan. Padahal wa anta ghafilun anhu, padahal kamu lalai daripadanya, lupa, kata Imam Al-Ghazali. Kita para jamaah banyak dalam seharian kita tidak pernah kita teringat bahwa kita setiap hari dimusuhi, setiap hari ada yang berusaha untuk mencelakakan kita. Nyo tering tua dekat orang. Hana tinggal dekat nyo mutiat pi.
Paling menyonat ingat, menyonat tajak urumati, tengah gepuduk urumati ke ceramah, ya inan dingan. Tebut lagi yang saya paling dingan. Yang kedua dalam. Kita memang pelupa, sering lupa. Tapi ingat, syaitan tidak pernah lupa. Setiap hari dia terus berusaha untuk mengalahkan kita. Alangkah menyedihkan kalau kita lupa bahwa kita punya musuh yang nyata, punya seseorang yang selalu berusaha menjerumuskan kita kepada kebinasaan, sedangkan dia musuh kita itu tidak pernah lupa untuk menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Orang yang tidak lupa, yang lupa, dia akan bersikap tidak hati-hati, bersikap tidak waspada, maka syaitan akan terlalu mudah untuk menghancurkan orang tersebut. Tapi menyogetanya hana lupa, hana tua tu teringat getanya, maka getanya akan waspada hidup sehari-hari, akan hati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata yang membuat syaitan tidak akan mudah untuk menghancurkan kita. Fakaifa yakunu hal, kata Imam Malik. Maka bagaimana bisa keadaan seperti itu? Bagaimana kita bisa lupa kepada syaitan sedangkan syaitan tidak pernah lupa kepada kita? Ijut dua ditanya. Nah, wadzalika nepegah dalam syarah, wadzalika kamaruya fil khabar. Usaha syaitan para jemaah dalam menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, annahu kana fi bani Israil rajulun muta'abbidun fi saumaatin yuqalu lahu Barsisah al-Abid. Di masa Bani Israel dulu ada seorang laki-laki yang beribadah di dalam sebuah bihara. Karena agama Bani Israel zaman Yahudi dekat bihara kon masjid. Karena istilah masjidnya mbak umat Nabi Muhammad. Yuqalu lahu Barsisah al-Abid. Orang-orang menyebut namanya dengan sebutan Barsisah al-Abid. Nan urungnya. Karena mustahabud dakwah. Syekh Barsisah tersebut orang yang doanya diterima oleh Allah. Mustajabud dakwah. Yang diterima doanya oleh Allah. Wa kanan nasu ya'tunahu bimaridihim. Orang-orang banyak sekali yang mengunjungi beliau, yang membawa orang-orang sakit kepada Syekh Barsisah. Fakana yada'u fayabra'ul marida. Sampai di tempat Syekh Barsisah, beliau berdoa, lalu orang sakit menjadi sembuh. Kon lagi tanya jino, ya coi mentong. Yang si urung sakit kemai roji. Ime ju urung sakit, roh kunan, kamu doa zikrek li Syekh Barsisah, dan tung pulih urung sakit. Nyamban mustajab doa kau nyan. Maka fada'a iblis asyaitani la'anahumullah wa qala may yuftinna hadza fa innahu qad a'yakum. Maka suatu hari iblis memanggil seluruh syaitan-syaitan laknatullah. Dia berkata, siapa di antara kalian yang mampu membuat fitnah terhadap Barsisah, maka dia adalah yang terbaik menurutku. Qala ifrit minasyayatin. Ada seorang syaitan yang bernama Ifrit, dia berkata, Ifritnya dari jamun kon. Dari jamun Nabi Sulaiman, dia kalah dengan Nabi Sulaiman sehingga harus bekerja kepada Nabi Sulaiman. Yang Anda baca dalam surah An-Naml, dikala Nabi Sulaiman ingin agar singgasana Ratu Balqis diambil, dibawa ke istana Sulaiman, Nabi Sulaiman bertanya siapa yang bisa mengambil.
Ifrit termasuk yang mengajukan diri. Wa qala Ifrit berkata, ana atihi qabla an taquma min makamik. Aku bisa membawa ke sini, kata Ifrit, sebelum kamu bangun dari tempat tidurmu. Nah, jadi ini juga Ifrit itu. Kemudian di masa Nabi Gedanyo, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Ifrit adalah jin yang membawa obor untuk membakar Nabi Muhammad. Ilit Nabi Muhammad ngan thuluh bahasa adanya ini tut. Ya ke Nabi Muhammad getanya ba Jibril, hai Jibril nyan puatra kaile getanya me apui. Gekun Jibril nyan jin hai Muhammad. Mangki banjara dakun nak lung berno nak talui. Gekunlah ni Muhammad geperno le Jibril, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan-godaan syaitan dan aku berlindung kepadamu dari kehadirannya. Yang doa gekeun Nabi Muhammad. Rona munyona rasa hadir syaitan bak rona lagi tebegah muno, munyohana tuwa ne busering nekeun doanya. Karena sudah terbukti ampuh dapat membakar syaitan dengan doa tersebut. Nah, sunnah kita baca doanya dikala kita mulai berwudu. Karena berwudu itu adalah satu ibadah yang paling keras usaha syaitan untuk dirusak. Maka sunnah dalam doa pada awal tanda berwudu nekun. Juga kalau bisa sebelum membaca takbiratul ihram bak salat juga berlindung kepada Allah dengan menggunakan doa tersebut daripada syaitan. Sunat ya para jemaah. Jadi rupanya Ifrit ini mengajukan diri. Ia berkata, ana aftinanhu fa illam aftanhu falastu laka biwaliin. Nah, syaitan Ifrit mengajukan diri, aku yang akan membuat fitnah untuknya. Jika aku tidak mampu membuat fitnah untuk Barsisah tersebut, maka jangan lagi kau anggap aku sebagai anak buahmu. Nah, nikun li Ifrit. Faqala iblis, ikun li iblis Ifrit. Intalik. Nah, anta lahu. Cocok, kamu memang cocok untuk membuat fitnah kepadanya. Fantalika syaitan hatta manzilin malikin mim muluki Bani Israel. Maka syaitan Ifrit ini mulailah bekerja. Dia datang bukan ke rumah Barsisah, tapi dia datang ke rumah seorang raja, seorang pemimpin di kalangan Bani Israel, walahu benatun min ahsanin nisa. Yang raja itu punya seorang anak perempuan yang sangat cantik di masa itu. Kenan ya, bak remoh rajanya. Yang ini panco Barsisah. Yang ija bak remoh raja yang na ani inang getiro. Cukup lega. Ya. Wahya jalisatun ma'a abihi wa ummihi wa akhawatiha. Wahya jalisatun ma'a abiha wa ummiha wa akhawatiha. Perempuan tersebut, gadis tersebut ya sedang duduk-duduk rupanya di rumah bersama ayahnya, ibunya dan saudara-saudara perempuannya. Fakhabalaha. Maka Ifrit merasuki perempuan tadi. Kahai tamong lam tubuh hinungnya. Ifrit. Fafaza'u lidzalika fadha'an syadidan, maka terkejutlah mereka semua karena anak perempuannya sudah dirasuki oleh syaitan. Terkejutlah mereka. Tiba-tiba kagabuk di rumah rajanya. Nah, fasarat bimanzilatil majnunah wa kanat ala dzalika ayaman. Maka anak perempuan raja tersebut sudah seperti perempuan gila. Kala ge ani inang pungo. Hai tabakai kita mong jilan tubuh sehingga sampai beberapa hari kejadian itu.
Kalage, anak pulih-pulih. Kalage inang pungo. Tumma atahum ala suratil insan. Kemudian datanglah ifrit ke rumah mereka lagi dengan menyerupai dirinya seorang manusia. Ya mujame, ya barmoh raja, iprupa droy lagi tidraureng. Faqala lahum, maka ia pegah bak raja, bak ureng rumahnya. In aradtum an tabra'a fulanah fadhabu biha ila fulanir rahib yata'awwaduha wa yad'u laha. Ya'bi solusi. Jika kalian ingin anak perempuan kalian itu sembuh, sehat kembali, bawa dia ke tempat seorang abid, seorang rahib, ya, yang bernama si Fulan, dia nanti akan memberi jimat dan akan mendoakan dia. Yang banjarai berlaku. Iume anu inong yang sakitnya, kudih bak rumah bersisah. Karena nanti terus kudih je ketumbu dan gebi jimat. Fadhahabu biha ilaihi, maka mereka semua mengikuti solusi atau saran yang ibu-ibu ifrit. Dibawalah anak perempuan tersebut ke rumah Barsisah. Sampai di rumah Barsisah, fada'alaha fabara'at min illatiha. Maka Barsisah mendoakan perempuan itu, lalu perempuan itu pun sembuh, sehat kembali dari penyakitnya. Pulih. Tapi apa yang kembali yang terjadi setelah itu para jamaah? Falamma raja'u biha aduha. Manakala mereka sudah membawa anak perempuannya pulang ke rumah mereka, rupanya penyakit itu kembali lagi. Uleh wat aideh tagadiat. Ate terus rumah kameriwang lom. Ka sakit lom, ka pungoy lom tinangnya. Fa'atahumus syaitan faqala lahum. Maka datang lagi syaitan ifrit kepada mereka, memberikan saran baru lagi. Saran baru ibi. Ipegah li ifrit in aratun antabra'a fulanah faj'aluha indahu ayyaman. Jika kalian ingin anakmu benar-benar sembuh, tidak berulang lagi penyakitnya, bawa dia, tinggalkan di rumah Barsisah beberapa hari. Teturah maknanya bek siat ni be tiga getumbu. Upane butuh pulih. Ne pudu ina mu dua leh uro mu padi uro nak gesumbu, nak gepubat, nak butuh pulih. Ya, ipegah le syaitan. Kaku cocok bagi urang nyantang. Menyoleh nyan. Hai biasa si urang mubat lagi nyan. Maka faja'aluha, maka fantalaku biha ilaihi liyudhi'uha indahu. Maka dibawa lagi anak perempuan itu kepada Barsisah untuk dititipkan di rumahnya. Kagemelam, tetapi fa'abar rahib ayyuqabbilaha. Tetapi Barsisah menolak, tidak mau menerima. Kuptimang ilung ke saya Barsisah. Menyong kena yak tumbuh mentong 3 jut. Yang boleh menyong nak puduk ina balung aku fikir. Tetapi fa'alhu. Kata Rasulullah, fa'alhu alaihi wa tarakuha indahu. Tetapi mereka memaksa sehingga tetap ditinggalkan anaknya di rumah Barsisah. Mana anak raja, kai pak saya raja gimana pegot saya Barsisah. Nyukai ke raja hanjut payah ino bak rumah ron. Dah ane temi payah ino tumbuh. Ku bahaju, waju raja mah. Ke anaknya na di rumah Syekh Barsisah. Ternyata Syekh Barsisah fakana rahib yadillu sa'iman wa yamsi qa'iman. Fala yata'arradu syaitan lil jariyah. Rupanya rahib itu Syekh Barsisah but gapnyan ge puasa tapi kira ge sembahyang. Hana itu mung perumun, hana itu mung jehli iblis untuk yak kalon anaknya. Hana itu mung perumun ke anaknya. Ge sembahyang ge puasa kira ge.
Ternyata pada satu hari faidza jalasa rahib liyut'ima adhara khiba laha wa kasyafaha. Bak sabahura di kala rahib duduk guna pajuh makanan, ge buka puasa, ya, dimulailah syaitan ipulumah ka terasuki anu minyan. Ka ilhab anu daranyan, ka pungo ji. Yan iplumah, ka ilhab. Faya aridur rahib anha, maka karena ka ilhab munoh na ge perumun, jino ka payah ge periksa. Mau ge periksa tu. Tuturah tanya ke ci nak ku periksa. Kai ge periksa le rahib. Yan, ge kalon tak periksa biwajhihi hatta tala dalika, ge kalon trip, ge kalon tak periksa. Pak sakit di. Fanadara yauman ila wajhiha wajasa liha. Maka bak sabahura watai ge periksa anu daranyan, Syekh Barsisah ge kalon wajah, ge kalon tubuh anu nyan, anu daranyan ge begah. Fara'a wajhan wajasadan lam yara mithlaha. Ge kalon lah anu nyan rupanya godhat laga wajah ji, godhat laga tubuh ji, hantom pernah ge kalon merekon li Syekh Barsisah. Apa yang terjadi setelahnya para jamaah? Hatta karrabaha. Sehingga Syekh Barsisah watenyan silap ge roh ge perkosa anunya. Karrabaha. Roh ge perkosa karena gelagak tat anunya, galak getat. Rupanya anunya setelah diperkosa oleh Barsisah fahamalat minhu. Langsung kamu melaju, hamil laju. Sebab diperkosa oleh Barsisah. Ka hamil anunya. Tumma atahu syaitan. Baru ifrit datang kepada Barsisah. Nyan baru hijab Barsisah. Apa? Karena masalah Barsisah. Kage perkosa tidro anak gadis raja. Dan kamu kaya syaitan Barsisah. Faqala lahu, dia berkata kepada Barsisah, innaka qad ahbaltaha walaysa yanjika mimma sana'ta biha minal uqubatil malik illa anta qata laha wa tadfanaha inda saum ma'atika. Ai Barsisah ikun syaitan ipruparok tira urang nyan rono karaya salah. Kanu perkosa kamu anu nyan tho yang bisa tulung rono menyotruh raja keno menyonyan nepubut. Ikun hana yang bisa menolong dron kecuali nepoh anu nyan netanom imiyup tempat sembayang, imiyup biharane oleh nyan watetruh yah anu nyan keno iya tanyong ho anu ge iya tanyong bak rono nepegah bahwa anu gop nyan rupanya truh kena mutamah berat sakit sehingga melinggai kanu tanom nyamban begah. Awaknya ni patih menyeron begah tabat dron tungku rayu. Mungkin mutulit. Yan. Ki Syekh Barsisah nyo thi lagi nyama hana jaranyo kamale de nyo. Nyo depui gop. Pulau menyo depui ah kabeh de. Nah, dalam sebuah riwayat yang lain menyatakan bahwa dikala truh raja giyak kalon anu ge Syekh Barsisah ge pegah bahwa anu rajanya ka pulih kaila kai di ni wa rumah. Aku ge patih li rajanya ge wa bagah-bagah rumah ge tudot. Anai rumah ge tudot berumah saudara ho anu. Ka bingong raja. Ge pegah li Syekh ka pulih kai wa rumah. Tapi dia tudot rumah dum ho kata tudot hana ho kai ja saudara. Kai ilham namanya. Kai plung. Ruhlah syaitan kepada raja tersebut. Ikun bak rajanya li syaitan. Nyan. Hai raja. Nyan rahib yang nekubah anu bagop nyan li ronu. Kage perkosa anu ronu kasampe mume. Karena ya ge bekna urung depu. Ge koh taku anu ronu. Ge tanom iyup ge sembayang. Nyahan ne petik. Nepakat dan ramandum ni aku.
Wah, curiga raja nyo sangka utui. Ho si gade hoi anai wowo. Dikumpulkanlah oleh para raja tersebut orang-orang semuanya, yaitu tentara-tentaranya, dia berkendaraan lalu berangkat ke rumah rahib. Sampai di rumah rahib para jamaah, dia menggali pas di tempat salat rahib tersebut lagi petunjuk syaitan gekuh layunan ban gekuh getume jasad ane gopnyan kamati dalam keadaan mekoh taku. Anak payah otopsi, anak payah me polisi otopsi le kagdepu lentong anju meri mekoh dah. Oh taku berarti kon mati geroi, kon karena berat sakit. Urung poh. Maka karena ane gopnyan kamati ka mekoh taku, maka fa'akhadur rahib, maka ditangkaplah rahib barsisah tersebut, fasallabuhu, dijatuhkan hukuman disalib. Salib ipeh bak kaya kau namunan. Dengi ngata bawa Kristen. Yang kelegean disalib, dihukum peh dah bang ino, udih bak kaya, peh dah bang ino, udih bak kaya. Ipuduk duro ino, lagi nak itubit darah ino. Yang legean hukuman. Dikala Syekh Barsisah sudah dihukum disalib oleh raja, thumma ja'ahu syaitan wa huwa maslub. Dalam keadaan Syekh Barsisah tersalib itu, datanglah kepadanya syaitan. Kahijak lom mbak syaitan, mbak Syekh Barsisah. Ipu terupahi urung lain lom. Faqala, ikun ni syaitan, ana alladhi fa'altu bika ma fa'altu wa ana anjika min dzalika. Wa akhbarahum bi annahu dzabahaha ghairuka wa huwa yusaddiqunani bidzalik. Ai Barsisah, aku bisa melakukan apa saja hari ini untukmu. Aku bisa melepaskanmu dari salib dengan cara aku katakan kepada mereka bahwa yang memotong leher anaknya bukan kamu, tapi orang lain. Mereka pasti percaya kepadaku. Ikun le syaitan. Ilung ku boleh drone yan dari salib. Cara ji ku ya pegah tagai bawanya bak raja, bak tendera ji bahwa yang poh anu raja kon drone korban. Urung fitnah. Yang poh nu raja urung lain pasti petih lu. Tapi ikun syaitan, in anta sajadtali sajadatan min dunillah. Menyodro ne tim sujud kulung. Menyo tim sujud kulung. Menyo hanu tim sujud bangunan gede bujarahan. Gekun ni Syekh Barsisah. Kaifa asjudu ala hadhihi hal. Kibang kuno sujud nyo kamu salibku gekun Syekh Barsisah. Ule kamu ikat. Kibang kuno sujud. Kun syaitan. Ana ardi antu awmi ilayya biraksika. Hana masalah baklong jut nun sujud, nu jeh ulai mandang majud, munanang go ulai mandang majud, na mate nu sujud gulung kajut nya baklong. Ana payah nak sujud gede badano. Fasajada lahu sajadatan, maka Syekh Barsisah gepikir nak leuh gehinan bak salibnya, maka gesujudlah 3 kepada iblis. Gesujud kepada iblis. Dikala Barsisah sujud kepada iblis, puikun le iblis syaitan. Puikun le syaitan, ana bari ummingka. Aku berlepas diri daripadamu. Ilung hana aku tanggung jawab nyan salah ro ke syaitan. Muna yu sujud. Ban ke sujud ibegah hana aku tanggung jawab ilung nyan salah ro ke kon salah lung. Syaitan. Datanglah di saat itu Malik Maut mencabut nyawa Barsisah. Nyanban cara syaitan membuat manusia menjadi binasa. Barsisahnya. Mungkin kebiasaan dengar Barsisah. Walaupun alur cerita berbeda-beda. Tapi persoalan nama Barsisah ini pada kita orang Islam ini bukan persoalan baru. Sudah sering diceritakan dari zaman ke zaman. Dari Rasulullah sampai sekarang terus diceritakan. Contoh seorang ahli ibadah, seorang rahib yang mampu dibinasakan oleh syaitan. Ahli ibadah yang mampu dibinasakan.
Apalagi kita. Ulam gedanyo yang kon ahli ibadah. Nah, da ibadah dia si ibadah wajib tagai. Karena mau sahabat tumayang sunat 2 rakaat, tumayang mengiringi. Yang kenyana. Ya kan? Lain di kurung dah gedanyo. Cuman mungkin goda danyo oleh setan. Mungkinkah kita lebih kuat daripada bersisah pertahanan? Nah, hang handa jekun. Maka takutlah para jamaah agar kita pun ya, mampu dibinasakan oleh setan. Rasa takut, rasa khawatir dalam hati gedanyo kita dibinasakan oleh setan akan membuat kita lebih waspada. Yang diinginkan kewaspadaan dalam hidup, kesadaran dalam hidup bahwa kita selalu digoda oleh setan. Sehingga gedanyo tak buat pertahanan. Lagi urang jamun, wate penjajah jamun wate Belanda. Karena wate kerajaan jamun. Karena waspada mereka bisa kadang-kadang diserang oleh musuh, maka mereka buat benteng. Jamun kepegat benteng. Karena kepu kepegat bentengan. Karena iserang bu musuh, wate serang belam tongji jamong le musuh. Nah, urang drone karena waspada, nepegat pagar rumah. Kepu nepegat pagar rumah. Ingat nyo le pencuri untuk menyona pagu ada icamong payah payah bacut juta gombo. Waspada nebo CCTV rumah pakon nebo CCTV nak ada depu tho yang ya cemucu kada depu mubak masjid yang ada pakai CCTV. Tho yang cu kadang tilop di cu kada duri awak yang cok jut ya cok pulang. Kan itu karena kewaspadaan. Kenapa hanya terhadap manusia yang merugikan harta kita waspada, tapi kepada makhluk yang sudah jelas Allah gambarkan sebagai musuh yang merugikan bukan hanya harta kita, tapi dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, kemudian dia tidak mau bertanggung jawab, kita tidak waspada. Pakon hana waspada argana. Nyan yang irun itu. Tanggap tentang hana tho goda tapu dah yo. Dah udip juga. Bebas ke roda. Hana godaan tentang. Nah. Kemudian para jamaah thumma waqa'at ma'aka nuqtatun ukhra kata Imam Ali. Kemudian terjadi padamu nuktah yang lain. Apa itu nuktah yang lain? Wahya annaka fil ibadatillahi ta'ala wa da'watil khalqi ila babillah subhanahu wa ta'ala bi fi'lika wa qaulika. Kemudian engkau kata Imam Al-Ghazali sedang berada dalam ibadah. Lagi geda nyonyo. Tengah tak ibadah jino. Wa da'wati khalqi ila babillah. Tengah tak pebut urung lagi lungnya. Kepada jalan Allah. Dengan perbuatanmu. Dengan perkataanmu. Tengah tak aja urung lagi danyo. Tengah dalam ibadah. Tengah tak aja urung. Karena sama lagi barisah lagi danyo. Kok nyerahit. Wa hadadiddu sani'i syaitan. But gedanyonyo adalah lawan dari but syaitan. Syaitan diperleh gedanyo baik ibadah. Syaitan diperleh gedanyo baik tak dakwah. Tapi gedanyo jino tengah tak ibadah, tengah tak dakwah. Melawan dengan keinginan syaitan. Wa himmatihi wa muradihi wa hirfatihi. Melawan dengan keinginan syaitan. Dengan kemauan syaitan. Dengan pekerjaan syaitan. Melawan gedanyo dengan apa yang diinginkan syaitan. Fasirta, maka di saat kita beribadah dan berdakwah, maka kita seolah-olah fasirta ka'annaka kumta wasyadatta wasataka, seolah-olah kita sedang mengikat tali yang kuat di pinggang kita liyutughaidu syaitan untuk melawan dan mengalahkan godaan syaitan. Tantangnya tengah tamu perang syaitan. Dikala beribadah, kita harus tahu bahwa kita sedang berperang dengan syaitan. Tengah tanuk putalu syaitan. Fahuwa aidan yasuddu wasatahu liyu'adiyaka wa yuqatiluka wa yumari wa yumakiraka. Kita harus sadar di saat kita nyota perang tabutaluji, syaitan pun mengikat kuat-kuat tali pinggangnya untuk memusuhi kita, untuk membunuh kita, dan untuk memperdaya kita. Iji bahai dun dalu. Baik dia pergi dan nyota ibadah. Kata lu iji han hai dun dalu.
iji pi makin diperkuat kekuatan ni pasukan untuk diserang katanya. Artinya apa kena pegah para jemaah. Semakin kuat kita beribadah kepada Allah, maka semakin kuat pula godaan syaitan untuk kita. Kon kurung hana semayang yang kuat godaan syaitan para jemaah. Kon kurung hana jakbut. Kurung yang Jumat semayang, kurung yang Jumat jakbut. Kurungnya yang paling kuat digoda oleh syaitan. Tanya yang tengah ibadah yang paling kuat digoda syaitan. Maka semakin tinggi ibadah seseorang, semakin hebatlah syaitan yang menggoda dia. Mungkin menyorong hana semayang, awak-awaknya yang ibadah, nyan syaitan yang goda awaknya kopral-kopral sebagai pangkat. Nah, seperti syaitan mentong bintara. Tapi munyo urung ka kuat ibadah lagi urung ron nenging tubuh tapi hadir nang masjid. Dak ujung pro-pro pi hadir nang masjid. Nyan syaitan yang goda urung ron kan le bintara paling kurang ka perwira. Ka pangkat let tu let nan pokoknya. Ka pangkat nan paling kurang. Jadi kalau lebih rayu kekuatannya sudah lebih besar. Maka drone pi harus meningkatkan kekuatan agar tidak terkalahkan dengan syaitan yang juga semakin kuat. Baik nombor sama ngurus hana ibadah ron. Ya awaknya hana perle ya goda nak rusak wudu awak hana ibadah. Karena memang hana imu wudu. Awak hana semayang, hana perle ya goda le syaitan berusak semayang. Hana perle karena memang hana semayang. Awak yang hantar menterukah, hana perletah ya godai syaitan untuk haibi menterukah. Memang tikah hana menterukah. Tapi hurung drone, yang netem wudu, yang netem sembahyang, yang netem menterukah, yang netem menjabut. Perle goda le syaitan nak baik netem. Atau punya netem nak salah dalam nepubut. Maka pasti syaitan yang menggoda kita lebih kuat. Dan para jemaah, semakin kuat iman kita, semakin kuat ibadah kita, semakin kuat syaitan menggoda kita. Hatta yufsida, sehingga dia mampu membuat rusak ibadah kita. Itu rusak ibadah. Maka nenging ledo murung bak ibadah ketim, tapi bak pubutoi sagai hangge tim. Ada gebut pi kapah ke dengar te pubut tetap salah handek lam. Han beteh je nenging, tapi keroro tu. Bet dia angin kok maju tapi keroro tu. Draw tu angin kadang. Kadang kali nebut irone bab sembayang. Te pubut bab sembayang, tho semua buk fikih nah. Tahu kau je? Napa di draw? Ku kamal na malam bina kan? Ku kamal subuh ha? Malam bina. Napa di draw semua? Kali ke pubut le orangnya yang orang draw na. Kiban sembayang yang betul. Bet lutan menggerak-gerak dalam sembayang. Kenana ke berah? Tapi irone saya sembayang tengah ni dun draw tip kapati menggerak. Ya. Padahal irone hana ni jauh laut, tapi ada nudang sembayang perut sih awak dari buka laut. Nah? Yang cini berarti cukup lu yang gedang semayang danyo. Urut sih awak dari bukai lauk meno yang gedang semayang. Asai ka gedang si ka meno-meno ge saya gedang semayang. Nah modelnya. Hana pre-pre. La dong ka menan lam saya gedang. Syek mo beu aki le baju. Pre-pre syek beu aki le. Perle nyan dang semayang. Nyan na depu dang semayang so yang terhadap. Allah. Munyo menghadap Allah meen lagi nyan cukup benci Allah katanya. Jangankan terhadap Allah, nucok contoh bahawa dendra ikut upacara mendong. Munyo awak dendra ikut upacara, yang dong ikut komandan, inspektur upacara, idong lagenya, lagi drone nudong tumayangnya, lagi bentuk meen. Mono nudong, mubuut nuli, mugita legeno, mugita legede, negaronyo ji. Nyan singoh hoi laju ubut kepala komandan, ya, langsung dibudamang lam tel, yang model lagi yang dendra. Mani rona hanggu hoi lam lah hanggu budamang lam tel, yang kira. So hebat Allah ngang komandan. Tentu hebat Allah. Seharusnya kita lebih sopan tadong iku Allah. Behi meen iku Allah. Asai kata dong tumayang tika katai boh hidup. Baru Allah akbar. Allahu akbar. Golam godrut jaro du gede pada dah kalam thong katai hidup. Atau katai ba dhod. Tika kalam thong na juno. Muno si hana katai nyan ya kan? Nah,
nyan ke dibutuhkan kesabaran dalam ibadah. Tak menuntut mentong, tapi hana tak amai, hana guna. Al ilmu bila amalin, kasajarin bila samarin, kasajarin bila samarin. Ilmu yang dituntut tidak disertai dengan amal, seperti tumbuh sebuah pokok kayu yang tidak berbuah. Kepu bak kayaknya hana boh. Paling kan kepapun sakai. Ikoh aja kepapun. Tapi menyebab kaya yang mubahan roh kekoh le urang katuhai nah hana roh kekoh. Kababoh sabina pula meleutat boh. Nyan para jemaah. Boleh lagi nyan tanya. Nyan. Bal hatta yuhlika raksan. Sampai iblis atau syaitan tersebut mampu membinasakanmu raksan artinya seluruhnya. Seperti dibinasakan Syekh Barsi sah. Igoda bacut-bacut ile. Tapi hanji pekundo godaan munyogolam mampu dibuat kita kufur di saat kita kembali kepada Allah. Sehingga na riwayat tengku di saat getanyo kena melinggai, terus syaitan kepada getanyo menyerupai orang yang paling kita sayangi atau paling kita idolakan dalam kehidupan kita. Ron thono idolakan. Tho yang paling sayang, mak dengan ya. Terus syaitannya hima dengan ya. Ya mei tabohlah. Karena urang mati gerah dadat. Ipegah nyan ilung inyo kume gekah. Ubi hanya. Tapi hanya. Buddha tim kun Tuhan dua. Kon Allah Tuhan. Tapi Isa nyolung bi inyo gekah. Awai lung mati lung kakudupu yang kon Allah Tuhan. Isa. Ubi inyo berkatim kun lagi nyan. Nyan ban igoda nengku. Pate kena mati. Lam saboh penegah ulama. Lam kitab pukun Jawa gepegah terus tuman syaitan nyan kepada katanya hi urang yang paling tak idolakan katanya. Musuh awak main bola terus syaitan nyan hi Ronaldo dengan Messi. Nyawa nonton bola. Karena kenggalak tak idola awak nonton bola Ronaldo Messi. Hi Ronaldo, hi Messi, ya me. Nyan numpui bade. Kompetisi lagi awak tanyo nenging bat TV tanyo hanaru. Ate terus main bola ya hudom kunan nuk tentang ku yang pegai main bola nyan jut. Nyan ban sangat sayang sangat galak kau main bola nyan. Munan ke tuman terus. Nyan. Punya urang drone yang nonton sinetron, terus artis sinetron nyan teman. Punya urina ngena dong nonton sinetron tapi nyan idola ke bang nonton sinetron tho mutu. Yang ke lagi nyan terus ada kena meninggal. Ya betabai. Nyan. Maka berhati-hatilah para jemaah. Caranya, legutanyo harus memperkuat benteng pertahanan. Karena syaitan akan masuk kepada kita dengan jalan-jalan yang tersedia. Akan masuk ke dalam hati kita. Ya, maka perkuat benteng pertahanan. InsyaAllah, untuk subuh Sabtu sigatu akan takalan legutanyo pintu-pintu benteng pertahanan kita yang dapat dimasuki oleh setan, yang pintu itulah yang harus kita tutup rapat-rapat. Bek jut idamong setan dalam tubuh getanyo. No menteng pengajian getanyo bak subuh yang berbahagianyo para jemaah.